Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilih Utami, mahasiswa program studi PGSD FKIP UHAMKA semester 4. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil wawancara saya dengan Ibu Supansi SPD selaku guru senior yang ada di SD Negeri 11 Kecamatan Etugas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Dan tugas ini salah satu persyaratan untuk memenuhi mata kuliah PLB 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1. Berikut hasilnya. Sekolah ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik umum peserta didik sekolah ini, Bu? Secara umum, karakteristik peserta didik sini kalau dilihat dari usianya berjenjang dari usia 6 tahun sampai 13 tahun. Nah, dari segi usia tadi, anak-anak di sini senangnya bermain. Nah, dari segi kelas dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tapi di sini juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Kemarin sudah dibawa ke dinas, bukan ke dinas, dibawa ke apa namanya itu ya? Memang ada sejenis pemeriksaan untuk anak inklusi. Dari segi usia tadi, jadi anak di sini berusianya itu dari 6 tahun sampai 13 tahun. Kebanyakan ketika masuk SD usianya itu dimulai dari 6 tahun sampai usia 7 tahun. Itu saja karakteristiknya. Terus kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelasnya itu terdiri dari, kalau kelas 1 terdiri dari 3 kelas. Kelas 2 juga sama, terdiri dari 3 rombel juga. Kelas 3 sama, 4 juga sama, 5 juga 3 rombel, kelas 6 juga 3 rombel. Jadi jumlah rombel di sini ada 18 kelas. Terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 tadi. Kalau untuk masalah gender nggak ada ini ya, gendernya itu kayaknya di sini nggak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Yang selanjutnya itu struktur apa aja sih, Bu, organisasi dan tata kerja di sekolah ini? Kalau struktur organisasinya itu ada kepala sekolah, yaitu Ibu Masidah SPD, ada bendahara sekolah Bapak Sunario, ada TU Koma Yosepa, ada operator yaitu Yanti, ada guru kelas, ada petugas kebersihan, guru kelas tadi, juga ada guru agama dan guru olahraga. Guru pendidikan jasmani dan olahraga terdiri dari 2 orang, guru agamanya terdiri dari 3 orang. Namun yang menetap di sini cuma ada 1 orang yang menjadi guru tugas utama di sini, yang lainnya itu hanya untuk memenuhi jam, 2 orangnya. Terus ada juga pembina pramuka, pembina UKS, dan pembina perpus. Itu. Selanjutnya, bagaimana cara pengimplementasian peraturan dan tata tertib di sekolah ini?
Caranya dengan membuat jadwal seperti misalnya sholat duha. Jadi sholat duha itu anak-anak itu digilir dari hari Senin, misalnya dimulai dari kelas 6, terus Selasanya kelas 5, Rabunya kelas 4, Kamisnya kelas 3. Imamnya juga berbeda-beda, sama seperti sholat zuhur juga dilaksanakan seperti itu. Itu yang biasanya kami lakukan di sekolah ini. Terkait identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah ini, misalnya itu upacara bendera, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu, kegiatannya seperti apa? Dalam pelaksanaan upacara benderanya, pemimpinnya itu gonta-ganti apa seperti udah ditetapkan gitu? Jadi kalau upacara bendera biasanya kami laksanakan secara rutin. Tapi terkadang misalnya jika ada misalnya ada halangan seperti hujan, itu yang tidak dilaksanakan. Biasanya kalau tidak ada hujan, misalnya anak-anak kan di lapangan kan, jadi dilaksanakan setiap hari Senin rutin. Untuk pembinanya itu sudah ditetapkan oleh kepala sekolah, ditentukan pembinanya itu misalnya minggu ini wali kelas 6A, minggu selanjutnya depannya itu 6B, minggu depannya 6C, dan jadi semuanya kena, gurunya itu digilir. Itu cara pelaksananya. Yang kelima itu ada identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, itu seperti apa ya, Bu, kegiatan ekstrakurikulernya? Apakah ada kegiatan di luar jam pelajaran seperti kayak pramuka? Ada. Untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu biasanya ada ditunjuk ya pembina pramukanya itu. Kalau di sini Bu Depi. Bu Depi ini biasanya kalau habis jam pelajaran, biasanya pelajaran itu kan diakhiri sampai jam 1 ya, jam 1 kurang 20 menit. Biasanya habis pulang sekolah jam 2, anak-anak disuruh ke sekolah lagi. Biasanya mereka itu mengikuti kegiatan pramuka. Nanti kalau misalnya ada kegiatan perkemahan di sekitar Kecamatan Airgas, anak-anak diikutkan. Yang keenam ada identifikasi praktik-praktik pembiasaan dari kebiasaan positif di sekolah. Ada, seperti misalnya anak-anak itu dianjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus ada juga pembiasaan seperti misalnya sebelum masuk ke sekolah, anak-anak itu disambut dulu di gerbang, gurunya itu dijadwal. Jadi misalnya hari Senin, seperti ibu misalnya ditugaskan hari Kamis, guru yang lain. Jadi karena kami di sini gurunya banyak, dijadwal setiap hari itu ada 4 orang untuk menyambut kedatangan anak. Tapi itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi kan kita anak-anak sudah diperbolehkan lagi masuk ke sekolah. Jadi sampai pas bulan Maret kemarin. Sebelumnya itu selalu dilaksanakan kegiatan rutin seperti itu. Terus sholat duha juga, tadi telah ibu katakan bahwa sholat duha itu juga ada pembiasaan tiap hari. Jadi biasanya dikoordinir oleh guru agama. Guru agamanya kan terdiri dari 3 orang kan. Nah, jadi guru agama yang mengordinirnya sholat duha tadi dilaksanakan secara bergiliran. Makasih ya, Bu, atas waktunya. Ya. Baik, itulah hasil wawancara saya dengan Ibu Supansia SPD yang telah mewakili Ibu Masidah SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Ergegas. Nah, dari hasil wawancara saya tadi, di mana telah saya lontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kultur sekolah. Yang kedua, organisasi dan tata kerja. Yang ketiga, pengimplementasian peraturan dan tata tertib. Yang keempat, identitas kegiatan-kegiatan seremonial sekolah. Yang kelima, identitas kegiatan-kegiatan rutin seperti ekstrakurikuler. Yang keenam, identitas praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan yang saya lontarkan dapat menambah pengetahuan saya dan juga meningkatkan mutu sekolah SD Negeri 11 Ergegas. Baik, saya akhiri. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan.
lakukan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi